Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang panduan peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Ini langsung dari Dirjen Guru dan Tendik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2022 atau yang sekarang. Ini diambil sumbernya dari website PPG Kemendikbud Republik Indonesia. Jadi tidak mengambil sumber lain, ini sumbernya valid dari PPG sendiri. Nanti saya akan sharing pengertian tentang seleksi kemudian dari seleksi dari PPG tersebut, serta saya akan sharing juga tentang perangkat apa yang harus dipersiapkan atau beberapa spesifikasi perangkat yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi akademik. Untuk pengertiannya, yang pertama itu seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran dalam PPG. Karena sebelumnya ini diadakan sebelumnya itu tidak pernah dari Kemendikbud sendiri ketika mengadakan seleksi akademik itu langsung dari atau online, bukan online, melainkan langsung dari Pemda setempat memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi akademik PPG. Dan ini pertama kali dalam jaringan atau daring, makanya dari Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkan secara kemampuan dan secara teknis, karena memang untuk tidak dipungkiri ya, karena untuk yang daring ini lebih banyak resiko. Nah, itu pengertian yang pertama. Kemudian untuk pengertian yang kedua itu seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili atau berdomisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi untuk yang berdomisili misalnya di minimnya koneksi internet atau di pedesaan, diusahakan Bapak Ibu itu yang menjadi pertimbangan itu sekiranya akses internetnya itu lancar ya. Jadi karena memang untuk yang berbasis daring ini memprioritaskan dari koneksi internet. Ketika koneksi internetnya terganggu, maka pelaksanaannya pun Bapak Ibu akan terganggu. Namun yang menjadi keuntungan Bapak Ibu itu lebih fleksibel tempatnya gitu, karena bisa dilakukan tidak hanya di rumah, misalnya di kantor atau di mana, yang penting dalam pelaksanaan ujian ini kondusif. Nah, itu pengertian dari PPG sendiri untuk yang seleksi akademik berbasis domisili dan PPG dalam jabatan untuk kompetensi Bapak Ibu. Nah, untuk spesifikasi yang harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian seleksi akademik ini, khususnya perangkat laptop atau komputer, namun dari Kemendikbud itu mengusahakan Bapak Ibu memakai laptop ya, bukan PC atau personal komputer. Jadi untuk spesifikasi laptop yang harus dipersiapkan
Ini untuk minimal spesifikasinya. Laptop dengan layar minimal 10 inch. Kalau 10 inch itu kemungkinan ini bisa notebook atau netbook gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya. Kemudian yang poin B, untuk sistem operasinya Bapak Ibu minimal sistem operasi Windows 8. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang misalnya untuk membuka file itu lebih gampang gitu ya. Kemudian untuk bitnya Bapak Ibu minimal 32 bit, lebih baik itu 64 bit gitu ya. Dan untuk macOS versinya harus 10, ini minimal. Kemudian untuk poin C ini, untuk RAM-nya Bapak Ibu diusahakan memiliki minimal 2 GB RAM. Jadi kalau yang notebook itu yang 10 inch biasanya itu layarnya sudah yang terbaru ya, ini minimal 2 GB gitu RAM-nya. Kemudian untuk yang poin D ini memiliki minimal 10 GB memori atau ROM ya, storage. Kemudian untuk yang E ini dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Selain Bapak Ibu hal-hal yang tadi saya sebutkan, dilengkapi juga audio, perangkat audio. Misalnya Bapak Ibu audionya rusak, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan speaker yang memiliki Bluetooth atau apa, karena memang nantinya untuk pelaksanaan itu akan secara online bertatap muka dengan pengawas juga. Nah, untuk yang terakhir ini, yang F, memiliki baterai berfungsi dengan baik. Jadi diusahakan baterainya itu Bapak Ibu berjalan dengan baik gitu. Jadi ada beberapa laptop atau beberapa laptop atau notebook itu ketika dijalankan maka dalam beberapa jam itu akan mati sendiri. Nah, itu Bapak Ibu usahakan untuk seleksi akademiknya jangan sampai menggunakan laptop yang baterainya lemah, dan diusahakan memiliki dekat dengan sumber listrik ya, karena memang untuk pelaksanaannya itu 2 jam, kurang lebih 2 jam untuk pelaksanaan akademik. Jadi baterai ini menjadi hal yang diutamakan seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi yang kedua, ini selain laptop Bapak Ibu juga menyiapkan handphone, di mana handphone ini sudah terpasang aplikasi WhatsApp. Karena memang saya kira untuk WhatsApp ini Bapak Ibu yang memiliki Android pasti sudah punya WhatsApp. Namun untuk yang Zoom ini Bapak Ibu diusahakan Zoom yang sudah terupdate. Silakan Bapak Ibu bisa diupdate di Play Store. Kemudian untuk koneksinya itu kira-kira Bapak Ibu harus lancar. Jadi kalau menggunakan WiFi itu diusahakan WiFi yang terpasang itu hanya perangkat handphone atau laptop Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan banyak perangkat yang terpasang pada WiFi tersebut. Kemudian untuk nama yang di Zoom, namanya itu harus menyesuaikan dengan kartu peserta ujian. Jadi misalnya ketika kartu peserta ujiannya disingkat, maka ya disingkat juga, intinya harus sama. Ketika nama kartu peserta ujiannya ada gelarnya, silakan Bapak Ibu dipasang gelar.
Intinya harus sama dengan kartu peserta ujian agar pengawas itu bisa memantau dan bisa lebih intensif gitu untuk pelaksanaan ujian Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, ini tentunya koneksi internet stabil dan kuota internet itu minimal 10 GB. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan kartu misalnya atau menggunakan modem, ya diusahakan Bapak Ibu minimal 10 GB atau lebih, dan jangan sekali-kali menggunakan kuota yang unlimited, karena memang unlimited ini biasanya terbatasi bandwidthnya itu hanya beberapa gitu. Diusahakan untuk yang kuota internet dari kartu itu ya minimal jangan unlimited, minimal 10 GB, kemudian usahakan yang kuota reguler. Mungkin seperti itu untuk meminimalisir terjadinya koneksi terputus dalam melaksanakan ujian seleksi akademik PPG ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi informasinya menjadi bermanfaat. Jika Bapak Ibu punya teman yang belum tahu gitu apa yang harus dipersiapkan untuk perangkat seleksinya, silakan Bapak Ibu share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.